Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga anak-anak Miss dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya sayang ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Miss mau tanya. Kira-kira anak Miss Ana ada yang kurban gak? Alhamdulillah. Semoga dengan anak Miss Ana yang berkurban diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya nak. Bagi yang belum, kita berdoa semoga tahun depan kita bisa ya nak ya. Nah, baiklah, kali ini kembali bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Miss mau tanya dulu. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, masih ingat gak ya pembelajaran kita minggu lalu? Iya, pasti ingat kan sayang ya. Pembelajaran minggu lalu adalah tentang proses atau makanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian tentang pengamalan Pancasila. Kemudian apalagi nak? Gizi yang terdapat dalam makanan. Seperti itu kan sayang? Iya, pasti ingat. Nah, kali ini kembali lagi kita belajar di pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 2. Kali ini pembelajaran 5 dan 6. Ya nak ya, mari kita belajar kembali. Nah, kali ini juga tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Gunanya apa ya Miss Ana kita belajar kembali tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Gunanya yaitu satu, agar kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua adalah untuk mengetahui kebiasaan atau hobi kita. Nah, bermacam-macam hobi dari kita. Kemudian adalah apa lagi nak? Mengetahui cara menghasil pengurangan dengan cara menyimpan dan tak menyimpan. Nah, itulah tujuan kita kali ini untuk mempelajari di pembelajaran 5 dan 6. Coba nak misalnya lihat gambar di samping. Gambar apa ini ya? Iya, Udin lagi naik sepeda, sedangkan yang di bawah lagi bermain bola. Apa ya perbedaannya? Iya, mari kita lihat apa. Nah, si Udin dulu itu hanya bisa menggunakan roda 3. Sedangkan sekarang dia sudah bagaimana? Dia sudah bisa menggunakan roda 2. Artinya si Udin ini sudah mengalami perkembangan. Di bagian apanya Miss Ana? Kekuatannya. Nah, masih ingat kan nak, yang dia mengalami perkembangan itu adalah pikiran, emosi, dan kekuatan. Kemudian si Udin juga mengalami pertumbuhan, yaitu apa? Iya, dia itu lebih tinggi. Karena dia sudah semakin tinggi, maka dia juga akan mengalami perkembangan, kekuatannya akan bertambah. Nah, makanya dia sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sama seperti di bawah. Dia juga awalnya hanya menjadi seorang yang bisa masih nendang-nendang bola. Sekarang dia sudah menjadi orang yang jago atau mahir dalam main bola. Maka dia sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Seperti itu ya nak ya. Nah, coba lihat di gambar di sebelah ini juga. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, si Siti lagi suka olahraga lari. Si Lani suka berenang, sedangkan si Lani suka lompat tali. Tapi dari gambar ini bisa kita lihat mereka itu mengalami perbedaan karena memang sama-sama mereka suka olahraga, tapi kesukaannya yang berbeda. Ya, kesukaannya olahraganya berbeda, kesukaan olahraganya. Nah, tapi bagaimana perbedaan? Nah, di sini mereka mengalami kesukaan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana Miss? Mereka itu saling menghargai perbedaan. Jangan kita buat perbedaan itu sebagai permusuhan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai apa nak? Menambah persatuan kita, dan juga kita harus saling
hargai. Itu maksud dari gambar ini ya nak ya. Betul, lihat. Walaupun mereka memiliki kesukaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap rukun kan? Nah, karena mereka saling menghargai perbedaan. Mereka juga saling membantu ketika teman mereka lagi kesusahan. Dan juga mereka saling menghibur ketika teman ada yang sedih, dan bekerja sama ketika mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi walaupun mereka beda-beda kesukaannya, tapi ketika mereka disuruh kerjasama, mereka kerjasama. Ketika ada teman yang lagi sedih, mereka juga hibur. Kemudian ketika ada teman yang membutuhkan, mereka juga saling membantu. Mereka tidak membeda-bedakan, malah mereka saling bersatu. Dan juga mereka selalu rukun. Apa gunanya kita rukun itu ya Miss Ana? Gunanya kita rukun itu atau manfaat rukun itu ya ini, agar kita damai, tenang, bahagia. Itu gunanya kita nak rukun dengan siapapun di dunia ini. Kita harus hidup rukun. Rukun itu artinya tidak berantem. Nah, saling menghargai itu termasuk salah satunya ya nak ya. Kalau kita sudah rukun, menghargai orang lain, maka bagaimana kita rasakan? Tenang, damai, bahagia. Kemudian kita pasti kalau sudah hidup rukun, kita dengan orang lain kan kita sudah pasti menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Yang paling seru lagi atau yang paling bagus lagi kalau kita rukun itu, kita memiliki banyak teman dan disayangi orang. Contohnya kalau kita sudah 1 hari nggak sekolah, pasti ditanya teman, si kakak kemana? Si abang kemana? Berarti kan mereka sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita dalam berteman selalu hidup rukun. Seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian kan tadi seperti si Lani, dia jago olahraga tuh. Nah, kenapa ya orang beda-beda, kok dia bisa cepat tinggi, kok dia bisa sehat badannya. Nah, inilah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Salah satunya apa misalnya? Makanan yang Miss jelaskan minggu lalu, yaitu adalah makanan yang bagaimana? 4 sehat, 5 sempurna. Agar pertumbuhan dan perkembangan kita, tubuh kita itu cepat, maka kita harus memakan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua apa misalnya? Olahraga. Kalau kita sering olahraga, maka pertumbuhan kita juga akan semakin cepat. Dan perkembangan tubuh kita juga akan semakin cepat. Kenapa? Karena tubuh kita sehat, seger. Jadi kalau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seperti pepatah itu, maka seringlah berolahraga agar perkembangan dan pertumbuhan kita semakin cepat. Yang ketiga apa? Rekreasi. Rekreasi itu adalah jalan-jalan. Kenapa Miss Ana? Kalau kita sudah jalan-jalan, pasti pikiran kita jernih. Pikiran jernih artinya segar pikiran kita, tubuh kita pun akan merasa segar, maka tubuh kita juga akan cepat berkembang dan tumbuh. Apalagi misalnya faktor keturunan ini, kalau kita semua keluarga kita itu orangnya tinggi, maka kemungkinan kita juga akan tinggi. Tapi kalau mungkin ada keluarga kita yang agak pendek, maaf sebelumnya, pasti ada kemungkinan kita juga bisa pendek. Itulah faktor keturunan. Ada juga mungkin mama kita tinggi, kita bisa pendek. Atau sebaliknya, mama kita pendek, kita tinggi. Itu adalah faktor keturunan. Nanti bisa dipelajari di bagian biologi. Nah, itu genetikanya berbeda. Seperti itu. Nah, tadi bilang adalah salah satunya rekreasi. Kalau kita rekreasi kan pasti tadi Miss bilang pikiran kita semakin jernih. Tapi ketika rekreasi banyak tempatnya nak. Salah satunya apa itu? Kita harus membayar tiket. Kemudian tiketnya itu bervariasi harganya, bisa yang ribuan, puluh ribuan sampai ratus ribuan kan nak. Nah, untuk mengetahuinya itu kan uang kembalian kita membeli tiket itu pasti kita gunakan teknik apa ya? Pengurangan kan nak. Nah, di sini akan Miss ajarkan cara mengurangkan bilangan ribuan dengan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik tanpa menyimpan, yang kedua adalah dengan cara menyimpan. Nah, kali ini kita menggunakan terlebih dahulu tanpa menyimpan. Coba lihat, dalam pengurangan sama seperti penjumlahan, harus didahului dari satuan. Satuan itu posisinya sebelah
kanan paling ujung. Nah, contoh di situ adalah angkanya 7 dengan 5. Maka menggunakan jari bisa. Coba keluarkan tangannya 7, buang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang berdiri berapa? 2. Maka yang berdiri inilah jadi hasilnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke puluhannya. Angkanya di situ ada berapa? Angka berapa? 4. Maka yang dikurangkan dengan angka 2. Yang dikurangkan itu maka buang 2. 1, 2. Maka hasilnya 2. Masuk kita ke ratusan. Nilai angkanya di situ angka berapa? 3 dikurangkan dengan 2. Maka buang 2. 1, 2. Maka yang berdiri 1. Seperti ini. Oke, lanjut ke ratusannya. Ke ribuannya. Ribuannya angka berapa? 2 dan 1. Maka silakan 2 buang 1. Maka hasilnya 1. Itu adalah tanpa menyimpan. Selanjutnya kita buat adalah dengan teknik menyimpan. Sama seperti tadi. Harus didahului dari satuan. Nah, di sini 7 dikurang 5 sama Miss buat. Kemudian puluhannya juga sama Miss buat. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, di dalam teknik menyimpan, ingat kalau dia angka yang di atas atau nilai yang di garis bawah ini nilainya lebih kecil, maka dia tidak bisa dikurangkan. Nah, jadi makanya kita butuh yang namanya menyimpan. Kalau bahasa kita adalah meminjam. Nah, ketepatan di sini adalah coba lihat. Nilai paling atas atau angka yang di ratusan itu, nah 3 dikurang 5. Mana lebih banyak? 3 dengan 5. Coba buat tangannya. 3. Mau dibuang 5. Bisa? Tidak bisa. Maka caranya adalah kita menyimpan kalau bahasa kita atau meminjam. Dari siapa? Angka yang di depannya. Angka yang di depan si 3 itu angka berapa? 4. Keribuan kita pinjam. Maka 4 ini kita coret. Maka kita ganti jadi angka 3. Kita ganti jadi 3. Kenapa? Kalau dipinjam kan berarti punya kita tadi 4, dipinjam orang 1. Kalau sudah dipinjam berarti kan gak punya kita lagi, maka punya kita berkurang. Nah, makanya disebut di situ coret angka 4-nya ganti jadi angka 3. Sedangkan satunya itu kita pindahkan ke sebelah si 3 menjadi 13. 13 dikurang 5 sudah bisa. Sudah. Caranya bagaimana misalnya? Buat di kepala 3, di tangan 10. Ternyata 13. Nah, dikurang 5. Ingat di kepala tadi ada berapa? 3. Maka 3 di kepala 3, 4, 5. Maka sisanya berapa? 8. Inilah dia, maka hasilnya 8. Nah, di sini ribuannya jadi berapa Miss Ana? 3. 3 dikurang 1, 2. Maaf ya nak, salah ketik. Nah, ini dia. Jadi 2. Salah ketik ya nak. Maka 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 2.822. Seperti itu. Paham ya nak ya caranya? Nanti ulang-ulang di rumah ya nak ya. Paham kan? Oke. Nah, bagaimana? Ada yang merasa lelah dalam mengerjakan atau melihat video pengurangannya? Kalau anak-anak Miss Ana lelah, boleh istirahat. Karena kalau tubuh sudah istirahat, maka nanti dia akan kembali segar. Cara istirahatnya bagaimana Miss Ana? Ya tidur. Tubuh kita itu kalau sudah lelah, pasti dia membutuhkan istirahatnya. Itu paling bagus adalah tidur. Kenapa? Karena di saat tidur, badan kita itu akan terasa lebih santai, tidak tegang, dan juga ketika kita tidur, maka tubuh kita juga mengalami pertumbuhan. Seperti anak bayi itu coba kakak abang lihat, dia itu paling lama tidur. Dia akan bangun ketika dia, kalau kita bilang lagi pup atau lagi BAK. Setelah itu apa? Dia akan tidur. Kenapa? Karena di saat tidurlah dia itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, tapi bagi kakak dan abang-abang, kira-kira sebelum tidur apa ya yang kita lakukan? Iya, yang kita lakukan sebelum tidur adalah mencuci kaki. Jangan lupa ya nak ya. Ayo, ada yang gak cuci kaki nih. Yang kedua adalah
menggosok gigi. Gunanya apa ini Miss Ana? Agar nanti pertumbuhan gigi kita itu dia akan bagus ketika kita tidur. Jadi kalau kita nggak sikat gigi nanti giginya bisa hitam-hitam, ompong-ompong. Kakek-kakek, nenek-nenek. Karena kemudian adalah berdoa. Gunanya apa nak Miss Ana berdoa? Agar apa yang ketika kita tidur nanti terhindar dari godaan setan dan juga kita diberkahi umurnya ya. Nah, itulah gunanya kita sebelum tidur berdoa agar terhindar dari mimpi-mimpi yang tidak bagus. Seperti itu ya nak ya. Nah, di dalam berdoa juga kita mengalami perbedaan nak. Seperti Miss bilang tadi, jangan jadikan perbedaan itu sebagai permusuhan, tapi jadikanlah sebagai persatuan dan juga saling menghargai. Nah, seperti orang Islam. Kalau orang Islam, coba lihat pada slide Miss Ana. Angkat tangan. Kalau dia orang Kristen dan Kristen Katolik, mereka sama. Tangannya di kepal, kemudian seperti ini. Nah, begitu mereka berdoanya nak sebelum tidur. Jadi jangan kita ejek, tapi kita harus saling menghargai. Kemudian agama apalagi? Hindu. Nah, coba lihat tangannya di atas seperti ini dan dilakukan ketika duduk. Kalau orang Buddha, tangannya di dada tapi berdiri. Kalau orang Konghucu pakai dupa. Nah, seperti ini. Ingat nak, di Indonesia ini agama yang diakui ada 6. Nah, inilah agama yang 6 itu. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, di sini perbedaannya cara berdoa. Jadi jangan nanti ketika kita ada suatu pertemuan di luar sana dengan orang berbeda-beda agama, ketika mereka berdoa kita tertawa. Hindari ya sayang ya. Kita harus menghargai karena kita sudah tahu oh dia lagi berdoa, maka kita harus menghargainya. Maka kita bagaimana? Kita diam, kita melakukan doa kita sesuai agama kita masing-masing ya nak ya. Jadi dengan menghargai perbedaan, maka persatuan di Indonesia ini akan semakin kuat. Jadi kita juga akan hidup rukun ya nak ya. Sudah bisa dipahami ya sayang ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Miss Ana. Tapi sebelum itu mari kita ulang pembelajaran kita, yaitu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satunya makanan, olahraga, rekreasi, dan keturunan. Kemudian apalagi nak? Yaitu cara pengurangan teknik menyimpan tanpa menyimpan. Dan kemudian adalah apa yang kita lakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Kemudian cara berdoa orang juga berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Kemudian juga kesukaan orang berbeda-beda, hobi orang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Jadi jadikanlah perbedaan itu untuk kita saling menghargai sesama manusia. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak Miss Ana dapat menambah ilmu di rumahnya sayang ya. Dan tetap kita tidak lupa selalu berdoa agar pandemi corona ini cepat berlalu dari negeri kita, agar kita dapat bertemu langsung dalam pembelajaran selanjutnya. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.